Kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertemuan kita kemarin telah kita pahami mengenai bacaan wajahtu, dan kita cukupkan sampai di situ. Masuk kita memahami bacaan berikutnya, yaitu ta'awuz. Ta'awuz, semuanya baca. Ta'awuz. Sebelum kita membaca Al-Fatihah, menurut jumhurul ulama atau mayoritas ulama, sunat hukumnya kita membaca a'udzubillah. Bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu namanya ta'awuz atau isti'azah. Isti'azah. Berdasarkan perintah Allah dalam surah An-Nahl surat ke-16 ayat 98 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Dalam ilmu usul, pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Tetapi karena ada yang memalingkan daripada makna wajib kepada nadab, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis, maka banyak ulama memahami membaca ta'awuz itu hukumnya sunat, tidak wajib di setiap kali membaca Al-Quran. Nah, di dalam salat kita mulai membaca Al-Quran adalah Al-Fatihah. Wajahtu wajhiya, Allahumma ba'id, Allahu akbar kabira, subhanakallahumma bihamdika. Itu bukan ayat atau bukan Al-Quran, tapi itu zikir atau doa. Kita tidak diperintah untuk berta'awuz ketika akan berzikir atau ketika akan berdoa. Tetapi ketika akan membaca Al-Quran atau ketika kita akan baca ayat, baru kita perintah untuk berta'awuz. Ta'awuz itu bacaannya ada banyak. Ada yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Yang lazim dan yang biasa dan yang hafal di kita adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa kita berta'awuz? Setiap kali akan membaca ayat atau surah Al-Quran. Karena yang akan kita baca itu adalah firman Allah Ta'ala. Isinya petunjuk, pedoman, tuntunan, bimbingan, syariat dan aturan-aturan Allah. Setan tidak suka, tidak senang, dan tidak mau kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Tidak suka melihat kita membaca petunjuk yang akan kita laksanakan dalam kehidupan. Dia tidak senang kita membaca syariat
yang akan kita jalankan dalam hidup dunia ini. Karena Al-Quran itu hudan, petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan. Setan itu iblis, rajanya, telah bersumpah. Bersumpah di hadapan Allah, menyebut nama Allah. Fabi izzatika. Aku bersumpah demi keperkasaan kemuliaanmu ya Allah. Itu sumpahnya. Bahwa dia akan menyesatkan, akan melincirkan anak cucu Adam, yaitu kita manusia, daripada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Nah, petunjuk agar kita lurus adalah Quran. Jadi ketika kita akan baca Quran, setan berusaha menghalangi, merintangi, agar kita jangan merenungkan isinya, mentadaburinya, memahamkannya, merenungkannya, memikirkan, mempelajari petunjuknya. Karena tujuan utama Al-Quran diturunkan agar kita mendapat petunjuk. Bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dihafal, tapi untuk dipahami isinya, lalu dilaksanakan dalam kehidupan. Itu tujuan pokok. Maka dia berusaha menggagalkan orang, mengganggu orang, merintangi, memalingkan pikiran, sehingga orang baca Quran itu sering menguap atau malas, atau ingatannya tidak fokus. Kadang-kadang dikacaukannya pikiran kita untuk memahaminya. Malas kita memahaminya. Betapa banyak orang yang malas memahami Al-Quran. Membaca rajin misalnya, menghafal rajin, tapi kalau untuk mempelajari isinya tidak mau dia. Orang seperti ini sudah terpedaya, tertipu di situ. Banyak orang sekarang yang hanya candu menghafal, tapi ketika dia diajak untuk memahami isinya, mendengarkan taklim tentang tafsir, tidak mau. Bahkan jelas-jelas datang guru mengaji tafsir, dia sibuk juga menghafal. Ini tertipu dia. Sibuk di sarana, lupa di tujuan namanya. Ini satu-satunya perintah, ya, satu-satunya perintah untuk berta'awuz adalah ketika akan baca Al-Quran. Jadi kalau orang berta'awuz, membaca auzubillah, petanda yang akan dibacanya adalah Al-Quran. Baik. Maka kapan saja kita akan membaca Al-Quran, baik lengkap atau satu surat atau sepenggal ayat, disunnahkan kita berta'awuz. Karena di dalam salat itu kita akan membaca Al-Fatihah, sementara Al-Fatihah itu adalah Al-Quran atau bagian Al-Quran atau surat, itu makanya kita berta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Dapat alasannya? Ada tertangkap? Coba bangunkan yang tidur. Kemarin Nabi sudah janji, yang tidur bangunkan saja. Nah, bingung lagi. Kita disunnahkan, bahkan sebagian ulama menyatakan wajib, tanpa mempertentangkan pendapat ini, setiap akan membaca fa'idha qara'ta, idha itu jika masuk dia kepada fi'il madhi, maknanya akan, aradta. Apabila hendak akan, jadi apabila engkau hendak akan membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah.
dari setan. Itu perintah. Untuk itu kapan saja, di mana saja satu surat utuh atau sepenggal ayat yang kita baca disunnahkan atau wajib menurut sebagian ulama untuk membaca ta'awuz. Bacaannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di dalam salat ayat atau surah atau Al-Quran yang pertama kali kita baca adalah Al-Fatihah. Itu makanya sebelum Al-Fatihah kita membaca A'udzubillah, bukan setelah takbir. Sebab setelah takbir kita sunat membaca istiftah. Paham tom? Paham tom? Kenapa kita bertawuz? Karena setan berupaya keras, sungguh-sungguh bertekad untuk mengganggu, merintangi, menghalangi, mengacaukan pikiran kita setiap kali akan membaca Al-Quran, karena dia tidak mau kita membaca Al-Quran apalagi memahaminya. Tidak mau dia, sebab setan tahu itu ini yang akan dibacanya firman Allah, ini petunjuk hidup mereka. Mereka tidak mau kita dapat petunjuk, dapat tuntunan. Itu dalilnya. Bangun. Sahur ini, sahur. Fahim? Ada fahim? Nah, sekarang kan setan juga yang mengganggu kita. Diganggunya kita akan mendengarkan taklim, diusiknya kita, ditiup-tiupnya bulu mata kita, sehingga begini dah. Ada seperti itu. Ini contoh. Lalu dia kan. Setiap kita akan mengerjakan yang baik atau ketaatan atau ibadah, pasti setan mengganggu. Nah, siapa itu setan? Coba dengarkan. Berbagi pesan pecinya berkali-kali habis suruh setiap kali. Setan itu bermula artinya bauda, jauh. Satana maknanya jauh. Apa artinya? Syatona artinya apa? Jauh. Sumya syaitanu syaitana li bu'adihi anil haqqi wa tamarrudi. Kenapa syaitan itu dinamai syaitan? Karena dia jauh daripada yang benar, jauh daripada yang hak, tamarrud, menentang, membangkang kepada yang benar, dan suka pula menjauhkan orang daripada yang benar, menyesatkan orang daripada yang benar, menghalangi orang daripada kebenaran. Nah, siapa saja yang seperti itu lakunya zakat syaitan, itu adalah syaitan. Nih, jangan jadi setan, jangan jadi setan. Apa itu setan? Yang jauh dari kebenaran. Secara bahasa, setan itu jauh daripada benar. Kata beliau ahli bahasa, setan itu isim sifat. Patronnya wazannya fa'lan. Maka apa saja yang berpatronkan kepada fa'lan itu sifat. Syaitan sifat. Jadi siapa saja yang bersifat, bertingkah laku, berperangai, bertindak tanduk, berwatak, berkarakter, suka jauh dan menjauhkan, menghambat, menghalangi, menentang kebenaran, namanya syaitan. Paham?
Lalu jin-jin durhaka, jin-jin jahat, jin-jin pembangkang, jin-jin yang tidak taat, jin-jin yang angkuh, yang sombong, yang diketuai dan dikepalai oleh iblis, disebut dengan syaitan. Ini, diulang lagi nih. Jin-jin yang bangkang, yang durhaka, yang menentang, yang ingkar, yang tidak taat, yang tidak tunduk, yang tidak patuh, yang angkuh, yang sombong. Dan diketuai oleh iblis, dinamai dengan syaitan. Siapa? Siapa? Jin. Jin yang bangkang. Ada namanya Pais di sini. Pais. Mana dia Pais? Pais Singapura. Ada. Mana dia Pais? Sungai Puar, Kepala Koto, tidur. Tidak ada. Mana dia? Manusia yang satu itu. Hilang dia dari peredaran. Tertidur dia. Nah, kembali lagi. Jin yang bangkang, yang durhaka, yang menentang, kufur, ingkar, angkuh, sombong, tidak taat, tidak patuh, yang diketuai dan dipimpin oleh iblis, namanya syaitan. Itu syaitan daripada golongan jin. Apakah semua jin syaitan? Tidak, karena jin juga ada yang Islam, ada yang beriman. Wa inna minnal muslimun, di antara kami ada yang muslim, kata jin dalam surat Al-Jin. Jin makhluk gaib di kita, tapi dia ada. Jin makhluk yang sama dengan kita, cuma di kita tak mampu menyangkaunya karena indera kita terbatas. Jin ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jin beranak bercucu, berkampung-kampung, bersuku-suku, berpuak-puak, beragama sama dengan kita. Hidup sebagian di tengah-tengah masyarakat manusia. Cuma manusia tidak bisa memantaunya. Cuma jin bisa melihat kita. Ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang taat. Rasulullah beberapa kali berdakwah kepada golongan jin. Yang bangkangnya, yang menentangnya namanya syaitan. Begitu pula manusia yang bangkang, yang menentang, yang durhaka, yang angkuh, yang sombong, yang tidak taat, yang tidak patuh, disebut juga dengan syaitan. Syaitan dari golongan manusia. Minal jinnati, yang membisik-bisikkan kejahatan. Yang membisik-bisikkan kejahatan itu ada yang jin, ada yang manusia. Manusia lewat telinga, nampak di kita. Kalau jin lewat dada. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudur, di dada manusia. Dua. Kita diperintahkan berta'awuz, membaca auzubillah itu, mohon perlindungan kepada Allah, karena tidak ada yang bisa melindungi kita, yang kuasa melindungi kita daripada bisikan setan, rayuan setan, godaan setan yang berbangsa jin, kecuali Allah.
kecuali hanya Allah. Kalau jin bangsa manusia bisa ditinju. Ini tinjunya dia. Hei. Bisa disepak, bisa ditendang kalau dia melawan, karena nampak. Tapi kalau setan bangsa jin tidak nampak. Bagaimana meninjunya, menendangnya? Di rudal pun tidak mempan dia. Nah, satu-satunya cara, karena bisikannya ada, pengaruhnya ada, godaannya ada, tipuannya ada, perdayaannya ada, satu-satunya cara kepada Allah kita minta. Dan Allah nyuruh berlindung kepada Allah. Jangan berlindung kepada lain. Itulah bacaannya. A'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Dalam salat syaitan itu berusaha betul mengacaukan kita. Bahkan ada namanya setan spesial, namanya Khanzab. Baca. Khanzab. Kha. Nun. Khan. Zai. Za. Khanzab. Dibaca juga dengan khinzab. Bukan kin. Lihat mulut Abi. Kha. Kha. Khi. Khu. Khinzab. Nama setan yang suka. Jangan diri lagi. Nama setan yang suka mengganggu, mengacaukan orang dalam salat. Gangguannya hebat sampai lupa kita. Lupa bila rakaat, semenjak takbir saja kita sudah diganggunya. Semenjak takbir saja sudah diganggunya. Ada-ada saja kerja orang salat takbir. Sarung lah diperbaikannya, baju lah. Ini kemarin, ini salat takbir dah asyik juga begini. Sudah dipanggil setan deh. Ini deh. Dalam salat. Jangan bermain-main. Kaki kawan yang dipijaknya. Atau dalam salat masih sarung juga yang di. Ini laki-laki banyak. Ini juga salat. Sudah salat. Masih begini juga. Sudah dipanggil setan. Itu makanya kita berta'aw. Sedangkan telah berta'awuz kita masih diganggunya, apalagi tidak. Malahan semenjak berwudu, setan spesial yang mengganggu orang berwudu namanya al-walhan. Baca nih. Keras-keras. Nih. Nih. Putri. Bagus Putri. Walhan. Nama setan spesialis mengganggu orang berwudu. Itu dia. Kita salat tadi, dia masih biji burung-burung hantu di luar. Masih bermain-main, memutar-mutar keran, main-main air. Kita sudah salat, itu diganggu siapa mengganggunya? Al-walhan. Hargailah Abi di sini. Lari si setan al-walhan. Lama dalam berwudu, mempermain-mainkan air, membuang-buang air. Kena siapa? Kenapa dia? Karena diganggu, dirayu, digoda, dipermainkan oleh si al. Tuh teman-teman banyak di luar kena al-walhan dia.
Yang terlambat tadi di belakang kena al-walhan semua. Ketika kita berdiri salat, lalu tidak mau rapat, masih renggang-renggang, nah di situ menyelip pula setan. Ini setan, hazaf namanya. Seperti kambing kecil yang masuk ke sela-sela kambing besar, menyeruak di situ. Jadi setan betul-betul berupaya mengganggu kita. Begitu pentingnya kita baca A'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan. Engel, perhatikan. Engel, perhatikan. Angelia. Ya. Pentingnya kita ta'awuz. Nah, kita garis bawahi taklim kita. Intinya bagaimana supaya salat kita itu bisa lebih fokus, lebih khusyuk. Salah satunya memahami apa yang kita baca. Susi. Nah, perhatikan Susi. Namanya Susi. Yang begini. Apa yang kita baca dan juga berusaha untuk melawan pengaruh setan dengan baca auzubillah, mudah-mudahan salat kita lebih bagus, lebih baik daripada salat-salat saja yang tidak ada artinya. Paham Tom? Sengaja kita tidak buka buku zikirnya karena bacaannya sudah dapat. Ada yang tidak dapat auzubillah? Nih, Dodi, ada dapat auzubillah? Siapa namanya? Farhan? Ini yang dapat? Hah? Alif. Ali Ghifari. Dapat bacaannya. Coba baca. Bagus. Di mana kampungnya? Bukit Tinggi. Di mana Bukit Tinggi? Mandi angin. Banyak orang mandi di situ. Banyak angin mandi di situ. Bagus. Ini Ali Al-Ghifari tadi. Luar biasa nih. Baju putih. Gagah. Dapat baca auzubillah. Bagus. Mari kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.